kasih waktu sekitar 5 sampai 10 menit. N-nya bilangan asli ya. Dan sebenarnya kan N pangkat 7 dikurang satu itu bisa diubah menjadi N dikurang satu dikali N pangkat 6 ditambah N pangkat 5 ditambah N pangkat 4 ditambah N pangkat 3 plus N pangkat 2 plus N plus satu. Nah, artinya perkalian keduanya ini akan menghasilkan sebuah bilangan prima. Perkalian antara N dikurang satu dengan N kuadrat, N pangkat 6 tambah N pangkat 5 dan seterusnya tambah satu. Karena N bilangan asli, maka jelas ya N dikurang satu pasti lebih dari atau sama dengan nol. Oke, udah ada satu orang yang dapat ya, yang bisa nemu jawabannya. Yang lain gimana? Kita coba bahas ya. Eh, jadi karena ini bilangan prima dan ini perkalian, yang jelas ini pasti perkalian dua buah bilangan bulat ya. N dikurang satu pasti bilangan bulat. N pangkat 6 tambah N pangkat 5 dan seterusnya itu juga bilangan bulat. Dan mengingat nilai dari N itu lebih dari atau sama dengan satu, atau dengan kata lain N dikurang satu lebih dari atau sama dengan nol, maka di sini akan terjadi dua kasus. Kasus yang pertama adalah eh, jadi ini nggak boleh dua-duanya ini ya lebih dari satu ya. Pasti salah satunya itu bakal sama dengan satu nilainya. Karena ini bilangan prima. Nah, kasus pertama adalah kasus di mana jika n dikurang satu sama dengan satu, atau dengan kata lain n sama dengan 2. Nah, jika n sama dengan 2, maka kita punya n pangkat 7 dikurang satu itu akan sama dengan 2 pangkat 7 dikurang satu. Dan itu adalah 127 ya. Dan 127 merupakan bilangan prima. Jadi kita punya solusi salah satunya adalah N sama dengan 2. Kalau N dikurang satu sama dengan satu. Nah, kemudian kasus berikutnya adalah jika yang sama dengan satu itu adalah N pangkat 6 ditambah N pangkat 5 ditambah N pangkat 4 tambah N pangkat 3 tambah N pangkat 2 ditambah N ditambah satu sama dengan satu. Maka di sini kita bakalan punya N dikali N pangkat 5 kali N pangkat 4 kali N pangkat 3 kemudian N pangkat 2 tambah N tambah satu. Nah, ini bakal sama dengan nol. Karena ini tadi bisa ini ya, dicoret ya. Artinya N-nya sama dengan nol. Yang jelas itu nggak mungkin. Karena di sini N-nya bilangan asli. Karena N tidak sama dengan nol, berarti yang kita bikin sama dengan nol adalah N pangkat 5 ditambah N pangkat 4 ditambah N pangkat 3 tambah N kuadrat tambah N tambah satu. Nah, tetapi nanti silakan gunakan metode Horner ya. Maka persamaan ini nantinya bakal bisa diubah menjadi N tambah satu dikali N pangkat 4 tambah N pangkat 2 ditambah satu sama dengan nol. Nah, di sini kita punya eh, yang jelas N tambah satu itu tidak mungkin sama dengan nol. Nah, maka kemungkinan berikutnya adalah jika N pangkat 4 ditambah N kuadrat ditambah satu sama dengan nol dengan catatan N elemen bilangan asli. Mengingat nilai N-nya adalah bilangan asli, maka jelas bahwa N pangkat 4 tambah N kuadrat ditambah satu itu pasti nilainya ya. Pasti nilainya itu bakal lebih dari atau sama dengan 3. Artinya tidak mungkin sama dengan nol. Dengan demikian, untuk kasus ini kita nggak bakal punya solusi. Jadi, satu-satunya solusi untuk nilai N, sekaligus jumlah semua nilai N yang memenuhi adalah N sama dengan 2. Ya. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Soal nomor 2, diberikan polinomial fx sama dengan ax pangkat 3 ditambah bx kuadrat ditambah cx ditambah d. Dengan a, b, c, d bilangan bulat non negatif. Artinya boleh dimasukkan 0 nilai a, b, c atau d-nya.
dan memenuhi AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA sama dengan 2026. Pertanyaannya, tentukan jumlah dari semua nilai F1 yang mungkin. Barangkali untuk sedikit petunjuk, AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Ini kita bisa faktorkan menjadi B dikali A plus C ditambah D dikali A plus C. Atau dengan kata lain, kita punya ini nanti bakal bisa diubah menjadi A plus C dikali B plus D. Jadi, A plus C dikali B plus D-nya itu sama dengan 2026. Nah, sementara yang ditanya adalah nilai dari F1. Dan kita tahu bahwa nilai dari F1, karena fx-nya adalah AX pangkat 3 plus BX kuadrat plus CX plus D, tinggal diganti, tinggal disubstitusi nilai X sama dengan 1, maka kita eh, punya nilai F1 sama dengan A plus B plus C plus D. Nah, jadi pertanyaan di soal adalah tentukan jumlah semua nilai yang mungkin dari A plus B plus C plus D. Dengan kata lain begitu. Silakan dilanjutkan. Yang jawab 1015 sepertinya bukan. 1015 salah satu nilai A tambah B-nya ya bisa. 1015 bisa, tapi bukan 1015 jawabannya. Oke, kita coba bahas ya. Eh, jadi intinya kan A plus C dikali B plus D sama dengan 2026, sementara yang kita mau cari adalah jumlah semua nilai dari A plus B plus C plus D yang mungkin. Nah, yang perlu diketahui adalah karena A, B, C, D disebutkan di dalam soal bahwa bilangan non-negatif, maka yang bisa kita simpulkan dari sini adalah bahwa nilai baik A plus C maupun B plus D itu keduanya nilainya pasti lebih dari atau sama dengan nol. Jadi boleh nol tapi nggak boleh negatif. Nah, sekarang kita lihat, kita cek dulu 2026. Nah, 2026 itu adalah 2 dikali 1013. Kalau kita bikin faktorisasi primanya ya. Karena 1013 adalah bilangan prima. Maka kemudian 2026 itu kalau kita ubah menjadi perkalian bilangan asli ya, A kali B atau X kali Y, di mana X kurang dari Y. Ini cuma ada dua kemungkinan. Kalau bukan 1 dikali 2026, maka kemudian nilainya adalah 2 dikali 1013. Nah, perhatikan bahwa A plus C dengan B plus D ini, apa ya, kalau kita mau cari A plus B plus C plus D-nya nggak perlu kita cari banyak kasus ya. Cukup cari kedua kasus ini aja. Nah, kasus satu adalah kasus di mana nilai dari A plus C sama dengan 1 dan B plus D sama dengan 2026. Maka ini perkaliannya kan bakal jadi 2026 ya. Maka nilai dari F1 adalah A plus C yaitu 1 plus B plus D yaitu 2026. Jadi F1-nya bakal sama dengan 2027 untuk kasus yang pertama. Kemudian untuk kasus yang kedua adalah ketika A plus C-nya sama dengan 2 dan B plus D-nya sama dengan 1013. Ini kasus yang tadi ini ya, Ilham dapat ya. Maka kemudian nilai dari F1 bakal sama dengan 2 ditambah 1013, yaitu 1015. Nah, sebenarnya ada kasus 3 sih. Kasus 3 itu misalnya ini diubah jadi 1013 dikali 2. Tapi 1013 dikali 2 pun nilai A plus C plus B plus D-nya tetap 1015. Karena di sini yang ditanya adalah jumlah dari semua nilai F1 yang mungkin, artinya kita nggak perlu hitung dua kasus lainnya ya. 2 kali 2, 1013 kali 2 dan 2026 kali 1. Nah, sehingga jawaban akhirnya adalah jumlah semua nilai F1 yang mungkin, yaitu 2027 ditambah dengan 1015. Jawaban akhirnya sama dengan 3042. Semoga bisa dipahami ya. Soal nomor 3. Sebuah kata disebut lucu jika hurufnya berselang-seling antara huruf vokal dan konsonan serta terdiri dari setidaknya satu huruf vokal.
Tentukan banyaknya kata lucu yang dapat dibentuk dari huruf C, O, B, R, A dengan syarat setiap huruf paling banyak digunakan satu kali. Paling banyak digunakan satu kali ya. Huruf konsonannya minimal digunakan satu huruf. Eh, sorry, huruf vokalnya minimal digunakan satu kali ya. Yang perlu diperhatikan adalah soal ini nanti bakal ada banyak kasus. Dan yang paling penting adalah definisi dari ini ya. Selang-seling antara huruf vokal dan huruf konsonan itu maksudnya adalah intinya jangan sampai ada dua huruf konsonan yang berurutan atau dua huruf vokal yang berurutan. Itu maksudnya kata apa ya bahasa lainnya. Oke, silakan dicoba dulu. Ini nanti akan ada beberapa kasus. Gimana bisa? Kita akan coba bahas ya. Ya udah ada satu orang ini. Nah 66 seperti dugaan Bapak. Ada kelirunya sedikit dengan ini ya kunci jawabannya. Ya Bapak akan ini sampaikan yang logika yang jawabannya 66 ya. Banyak kata lucu yang dapat dibentuk dari kobra. Nah, pertama katakanlah katanya itu terdiri dari dua huruf. Nah, kalau terdiri dari dua huruf kan kemungkinannya cuma dua ya. Satu konsonan dulu baru vokal atau vokal dulu baru konsonan ya. Nah, untuk konsonan dulu baru vokal ini nanti akan ada sebanyak tiga kali dua ya, karena huruf konsonannya ada tiga, C, B, dan R, huruf vokalnya ada dua. Ini dua kali tiga. Nah, kemudian kita jumlahkan 3 kali 2 ditambah 2 kali 3 adalah 6 plus 6 sama dengan 12. Ini kalau dua huruf. Nah, kalau kita gunakan tiga huruf, nah kasus ini juga akan ada dua kemungkinan. Bisa konsonan, vokal konsonan, atau mungkin vokal, konsonan, vokal. Nah, kita hitung. Ini bakal jadi 3 dikali 2 dikali 2, ini 2 dikali satu dikali 3. Atau kita punya 12 ditambah 6, dan ini sama dengan 18. Kemudian kalau kita gunakan 4 huruf, bisa konsonan vokal, atau bisa juga vokal konsonan ya. Kalau untuk konsonan vokal itu nanti bakal ada 3 dikali 2 dikali 2 dikali satu. Ini juga 2 dikali satu kali 3 kali 2. Sama aja ya. Bakal jadi 12 ditambah 12 sama dengan 24. Itu kalau 4 huruf. Terakhir kalau misalnya kita pakai 5 huruf. Kalau 5 huruf itu kemungkinannya juga enggak ya. Ini kalau 5 huruf cuma satu kemungkinan ya. Yaitu susunannya konsonan, vokal, konsonan. Dan itu ada sebanyak 3 kali 2 kali satu kali 2 kali satu. Sama dengan 12 kemungkinan. Kalau kita jumlahkan semuanya, 12 ditambah 18 adalah 30 ditambah 24 adalah 54 ditambah 12 adalah 66. Nah, tetapi sebenarnya itu yang Bapak wanti-wanti di awal tadi, bahwa kalimat hurufnya berselang-seling antara huruf vokal dan konsonan ini bisa juga diartikan dengan jangan ada dua konsonan yang berdekatan atau dua vokal yang berdekatan. Artinya, ini kasusnya nggak terbatas ke dua huruf, tiga huruf, empat huruf, atau lima huruf. Juga bisa kasus yang satu huruf. Nanti kan muncul nih pertanyaan, tapi Pak, ini kan nggak selang-seling, Pak. Iya, selang-selingnya nggak, tapi kan nggak ini ya. Nggak ada syarat yang dilanggar ya. Tidak ada dua huruf konsonan berdekatan atau dua huruf vokal berdekatan. Oke, jadi artinya kita gunakan satu huruf.
Tetapi karena syarat lainnya menyebutkan bahwa harus ada minimal satu huruf vokal, berarti kalau untuk kasus yang satu huruf itu cuma untuk huruf vokal, dan itu ada dua kemungkinan. Entah kita gunakan huruf O atau huruf A. Nah, ini ada dua kemungkinan. Jadi, tinggal kita jumlahkan, kita akan dapat totalnya 66 ditambah 2 sama dengan 68. Begitu lebih kurang untuk soal nomor 3. Silakan dibaca dan dipahami dulu. Diberikan segitiga ABC dengan panjang sisi AB 1/56, panjang sisi BC-nya 1/48, serta panjang sisi AC-nya 1/42. Misalkan D, E, dan F merupakan titik pada sisi BC, CA, dan AB berturut-turut sehingga AD, BE, dan CF merupakan garis tinggi segitiga ABC. Kemudian jika nilai dari oh ya, ini belum selesai ya Bapak ini kan ya. Belum selesai Bapak cut soalnya. Oke, sebentar. Kita ulang sekali lagi. Diberikan segitiga ABC dengan panjang sisi-sisi AB 1/56, BC-nya 1/48, dan CA sama dengan 1/42. DEF merupakan titik pada sisi BC, CA, dan AB berturut-turut sehingga AD, BE, dan CF merupakan garis tinggi segitiga ABC. Jika nilai dari AB dikali AD ditambah BC dikali BE ditambah CA dikali CF per AC kali AD ditambah BA dikali BE ditambah CB dikali CF dapat dinyatakan dalam pecahan M per N, di mana M dan N bilangan asli yang relatif prima. Tentukan nilai dari M plus N. Oke. Oke. Untuk menyelesaikan soal ini sebenarnya kita pakai rumus yang cukup sederhana ya. Maksud Bapak kita menggunakan rumus dari luas segitiga. Nah, pertama, eh, kita akan misalkan terlebih dahulu. Misalkan panjang BC adalah A, panjang AC adalah B, kemudian panjang dari AB adalah C. Oke, jadi ini panjangnya A, kemudian yang ini B, terusnya yang satunya lagi itu C. Katakanlah begini ya, eh kita tahu bahwa luas segitiga itu rumusnya kan ini ya. Salah satunya adalah alas kali tinggi bagi dua. Luas itu adalah alas dikali tinggi dibagi dua. Nah, kita akan coba menghubungkan AB dengan AD dan sebagainya. eh Pertama barangkali begini, AB dengan AD ya. Oke, kita mulai masuk dari AD-nya terlebih dahulu. Jadi, luas segitiga itu dapat dinyatakan ke dalam BC dikali AD dibagi dua. Itu sama dengan luas segitiga. Karena BC itu panjangnya adalah A, sementara AD kita belum tahu panjangnya, per 2 sama dengan L. Maka kita bakal punya AD itu sama dengan 2 kali L per A. Itu panjang AD. Sehingga nanti kalau kita cari kali AB kali AD ya, karena di sana kan ada AB kali AD. AB kali AD-nya itu bakal jadi
C dikali 2L per A. Sementara AC kali AD bakal jadi B dikali 2L per A. Maka kemudian dengan cara yang sama, kita bisa peroleh ini. Kalau tadi yang kita manfaatkan adalah AD, berarti kalau kita manfaatkan BE, BE itu sama dengan 2L per. Oke, kalau tadi AD alasnya adalah BC, sekarang BE alasnya adalah AC. Artinya 2L per B. Di mana mengakibatkan nilai dari BC dikali BE bakalan sama dengan A dikali 2L per B. Sedangkan BA dikali BE bakal sama dengan C dikali 2L per B. Lalu selain BE kita juga punya garis tinggi CF, di mana CF itu adalah 2 kali L, 2 kali luas segitiga per C. Oke, sehingga kita bakal punya CA dikali CF, CA-nya adalah B, berarti B dikali 2L per C. Sedangkan yang satunya lagi, CB dikali CF, sama dengan CB adalah A, berarti A dikali 2L per C. Nah, sekarang dari ke-6-nya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, kita coba substitusi ke bentuk pecahan yang diberikan di soal. Sehingga kita bakal punya ini. AB kali AD adalah 2L dikali B per A. Ditambah BC dikali BE. Bisa kita ubah jadi 2L dikali A per B. BC dikali BE. Mudah-mudahan nggak ada kesalahan hitung ya. AB dikali AD 2. Ah, AB kali AD ini salah ya. Harusnya 2L dikali C per A. Maaf. Ditambah kemudian CAD kali CF. CAD kali CF adalah 2L dikali B per C. Nah, sementara yang di bagian penyebut kita punya AC dikali AD yang bisa diubah menjadi 2L dikali B per A. Kemudian ada BA dikali BE yang bisa diubah menjadi 2L dikali C per B. Terakhir, untuk CB dikali CF ada 2L dikali A per C. Nah, ini bisa kita faktorkan 2L-nya ya. Sehingga kita bakal punya 2L dikali C per A ditambah A per B ditambah B per C di bagian pembilang. Di bagian penyebut ada 2L dikali B per A ditambah C per B ditambah A per C. Nah, sekarang kalau kita bisa menentukan nilai C per A, A per C, A per B, B per A, dan A per C dengan C per A, maka soalnya bakal bisa dijawab. Pertama diketahui di soal bahwa panjang AB adalah 1 per 56. Artinya nilai dari C itu sama dengan 1 per 56. BC sama dengan 1 per 48, berarti kita punya nilai A sama dengan 1 per 48. Kemudian nilai B sama dengan 1 per 42. Nah, ini tinggal kita cari satu per satu ya. Kita mulai mungkin dengan A per B dengan B per A. A per B bakal jadi 42 per 48 ya. Dan itu adalah kalau kita bagi dengan berapa ya? Bagi dengan 6 ya. Jadi 7 per 8. Sehingga nanti B per A tinggal dibalik. B per A-nya 8 per 7. Sementara nilai dari A per C itu bakal sama dengan berarti 56 per 48. Atau kalau kita sederhanakan, ini bisa menjadi 7 per 6 untuk A per C. Sehingga C per A-nya sama dengan 6 per 7.
Terakhir, nilai dari A, B, A, C, udah B dengan C ya, B per C. B per C maka nilainya bakal jadi 56/42 atau disederhanakan menjadi 8 per 6 bisa disederhanakan lagi jadi 4 per 3 ya. Mudah-mudahan tidak ada kesalahan hitung. Kalau B per C-nya 4 per 3 maka C per B-nya sama dengan 3 per 4. Oke. Sehingga soal ini, sekarang bisa kita ubah C per A dan sebagainya. C per A-nya diganti dengan 6 per 7, kemudian ditambah 7 per 8 untuk nilai A per B-nya, kemudian ditambah B per C. B per C nilainya 4 per 3. Kemudian ini per 8 per 7 ditambah 3 per 4 ditambah 7 per 6. Bagian pembilang, kita samakan penyebutnya, kita jadikan 21 kali 8 atau 168. Nanti kita bakal punya 6 kali 24, ditambah 7 dikali 21, kemudian ditambah 4 kali 56, bagian pembilangnya. Sementara di bagian penyebut, kita jadikan penyebutnya sama-sama per 108. eh Bukan 108 ya, 168 ya, maaf. 21 dikali 8 ya. Oke, 168. Yang di bagian penyebut bakal ada 8 dikali 24, ditambah 3 dikali 42, kemudian ditambah dengan 7 kali 28. Nah, ini tinggal dihitung. Nanti kita bakal punya jawaban akhirnya sama dengan 515 per 514. Dan ini relatif prima dapat dinyatakan dalam M per N. Kalau nggak salah ya M per N ya. Ya, pertanyaannya adalah tentukan nilai dari M ditambah N. Dengan demikian, maka nilai dari M ditambah N sama dengan 1029. Itu. Silakan dipahami dan kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Ada pertanyaan? Ilham, ngerti ya? Cika, ngerti Cika? Maira, bisa dipahami? Cek, halo? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Kalau begitu, bisa dipahami kita lanjut ke nomor lainnya. Ke soal nomor 5. Zenitsu melempar 3 buah dadu berisi 6 yang adil jika peluang bahwa jumlah mata dadu yang muncul merupakan kelipatan 5 adalah A per B. Dengan A dan B saling relatif prima, tentukan nilai dari A plus B. Silakan. Oke, kita akan coba bahas saja ya. eh untuk soal ini. Nah, jadi di sini yang ditanya itu adalah berapa peluang ketika jumlah 3 buah dadu ini, mata dadunya kita jumlahkan, hasilnya kelipatan 5. Nah, yang perlu diketahui adalah bahwa di sini dadunya itu dadu biasa yang kita lihat sehari-hari. Dan dadunya itu adalah dadu yang poin ada 6 angka ya. Nah, sekarang kita misalkan angka yang muncul di dadu pertama atau disebut dengan D1. Itu untuk angka yang muncul di dadu 1, D2, dadu kedua, D3, dadu ketiga. Dan nilainya berada di rentang 1 sampai 6. Nah, kita akan bagi menjadi beberapa kasus. Kasus yang pertama jelas adalah eh, di mana nilai D1 plus D2 plus D3 sama dengan 5. Nah, ini bisa berapa-berapa aja pasangannya. Salah satunya mungkin bisa ini ya. Kita coba cek dengan satu tambah satu adalah 2, berarti 113. Nah, untuk kasus 113 ini permutasinya ada sebanyak 3 ya. Karena bisa 113, bisa 131, bisa 311 ya. Nah, artinya ada 3. Nah, kemudian kita naikkan angka satunya jadi angka 2, berarti 122. Nah, ini dengan cara yang sama, nanti akan ada 3 kemungkinan pasangan D1, D2, D3 juga. Oke, kayaknya ini cukup untuk yang
jumlahnya 5 ya. Sepertinya cuma ini satu 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 dua. Kalau satu tiga enggak ya. Satu tambah tiga empat. Ya, tambah satu lima. Satu tiga satu udah ada di sini ya. Oke, kasus satu cuma ada sebanyak 6 pasangan. Triple D1, D2, D3. Kita ke kasus 2. Ini bakalan cukup banyak kayaknya. Di mana nilai dari D1 tambah D2 ditambah D3 itu sama dengan 10. Nah, 10 itu bisa pertama mungkin ini ya. Satu ditambah 3 ditambah 6. Nah, ini kalau permutasinya nanti selain 136 bisa 163, bisa 316, bisa 361, bisa 613 atau 631. Artinya ada 6 kemungkinan. Kita bisa juga pakai rumus ini ya. Eh, pakai rumus permutasi dengan n unsur yang sama untuk menemukan angka 6, begitu juga dengan angka 3 di sini. Oke, selain 136 mungkin ada juga 14 dan 5 ya, bisa juga 14 dan 5. Ini juga bakal ada 6 pasangan D1, D2, D3-nya. Kalau kita naikkan jadi 154 itu enggak ini lagi. Selanjutnya kalau 2, berarti kalau 2, 226 ya. Kalau 226 itu jelas ada 3 pasangan D1, D2, D3-nya. Kalau 2, 3, dan 5 itu nanti bakal ada 6. Kemudian mungkin 2, 4, 4 ya. 2, 4, dan 4 itu akan ada sebanyak 3. Oke. Eh, kita lanjut naikkan. Kalau seandainya 3, ini bisa 3 berapa ya? 3, 1, 3, 3, 4 ya. Ya, bisa 3, 3, 4. Itu ada 3 kasus. Ada 3 pasangan D1, D2, D3 maksud Bapak. 3, 4, 3 nggak bisa lagi. Oke. Cuma sampai sini ya. Untuk kasus yang kedua. Sementara untuk kasus yang ketiga adalah kasus di mana nilai dari D1 plus D2 plus D3-nya sama dengan 15. Kalau D1 plus D2 plus D3 sama dengan 15, 1 tambah 6 tambah 6 itu 13, berarti nggak bisa dimulai dari 1. 2 tambah 6 juga baru 14, berarti kita mulai dari ini ya. 3 plus 6 plus 6. Ini hasilnya 15, ada 3 pasangan. Kemudian kita naikkan bisa 4, 5, dan 6. Ini juga ada, ini ada 6 ya. Kemudian mungkin bisa 5, 5, dan 5. Ini cuma ada satu kemungkinan. Nah, ini kemudian kita total semuanya, kita jumlahkan. Kasus 1 tadi ada sebanyak 6, kasus 2 ada sebanyak 27. Kalau Bapak tidak salah itu 27. Kasus ketiga ada 10. 6 ditambah 27, 33. 33 ditambah 10 adalah 43. Berarti ini totalnya 43 pasangan. Nah, tetapi karena ditanya di sini adalah peluangnya berapa, maka kita harus cari ruang sampelnya. Kalau untuk ruang sampelnya gampang ya. Karena ceritanya di sini kita mau menyusun apa ya? Melempar 3 buah dadu, dadu pertama, dadu kedua, dadu ketiga. Masing-masing dadu itu ada 6 kemungkinan angka yang bisa keluar atau yang bisa muncul. Maka total ruang sampelnya akan sama dengan 6 kali 6 kali 6. Atau sama dengan 216. Jadi peluangnya nanti bakal jadi sama dengan 43 per 216. Karena 43 ini bilangan prima, nggak bisa dibagi 2 dan 3 juga. 2 atau 3. Sementara 216 itu 6 pangkat 3 tadi. Maka kemudian kita bisa simpulkan ini keduanya relatif prima. Maka keduanya adalah bentuk dari M per N yang disebutkan di soal. Bukan M per N ya, sorry. A per B ya. Di mana nilai A-nya 43 dan B-nya 216. Karena pertanyaannya adalah mencari nilai A plus B, tinggal kita jumlahkan A plus B-nya nanti bakal jadi 259. Begitu.
Misalkan X adalah bilangan real yang memenuhi persamaan 1/5 sama dengan X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 2 dikali X dikurang 1 ditambah X. Tentukan jumlah semua nilai yang mungkin dari X dikurang 1 per X dipangkatkan 10. Nah, untuk soal ini sebenarnya salah satu kemampuan yang kita harus sebenarnya main feeling-feeling ya, agak main feeling. Eh, A plus B dipangkatkan 5 itu sama dengan berapa ya? A pangkat 5 ditambah 5A pangkat 4 dikali B ditambah 5 kombinasi 2 berarti 10 A pangkat 3 B kuadrat ditambah 10 A kuadrat B pangkat 3 ditambah 5B pangkat, sorry, 5A B pangkat 4 ditambah B pangkat 5. Nah, ini nanti bakal bisa sangat membantu untuk menyelesaikan soal ini. Silakan dilanjutkan. Kita coba bahas ya. Hal yang pertama bisa kita lakukan adalah kalikan kedua ruas baik kiri maupun kanan dengan 5. Jadi nanti kita bakal punya 1 sama dengan 5 dikali X pangkat 4 ditambah 2X kuadrat dikali X dikurang 1 kemudian ditambah dengan 5X. Atau 1 sama dengan 5X pangkat 5 ditambah 10X pangkat 3 dikurang 5X pangkat 4 kemudian dikurang 10X kuadrat ditambah 5X. Ini kalau kita susun lagi bisa diubah menjadi 5X pangkat 5 ditambah 10X pangkat, sorry, dikurang dulu ya. Dikurang 5X pangkat 4 kemudian ditambah 10X pangkat 3 baru kemudian dikurang 10X kuadrat ditambah 5X kemudian dikurang 1. Nah, sebenarnya bentuk ini eh, bisa kita arahkan ke bentuk A tambah B dipangkatkan 5 seperti yang sudah Bapak sebutkan sebelumnya. Tapi mungkin yang membedakan adalah bahwa di sini, ini kan angkanya mirip ya, ada 5, ada 10, 10, terus 5, kemudian ini ada 1. Tapi di sini negatif 1. Maka di sini kita bisa tebak ya, eh, bahwa kemungkinan besar B-nya adalah negatif 1 dan A-nya adalah X. Sehingga kalau kita punya X dikurang 1 dipangkatkan 5, ini bakal jadi X pangkat 5, kemudian ditambah 5X pangkat 4 dikali min 1, yaitu min 5X pangkat 4, kemudian ditambah 10 dikali X pangkat 3 dikali min 1 pangkat 2, yaitu 10X pangkat 3, kemudian nanti akan ada dikurang 10X kuadrat, kemudian ditambah 5X, dan dikurang 1. Nah, artinya, oh ya ini sama dengan 0 by the way. Ini bisa kita ubah menjadi 4X pangkat 5, kemudian ditambah dengan X pangkat 5 dikurang 5X pangkat 4, ditambah 10X pangkat 3, dikurang 10X kuadrat, kemudian ditambah 5X dikurang 1, sama dengan 0. Atau dengan kata lain, 4X pangkat 5 ditambah X dikurang 1 dipangkatkan 5, sama dengan 0. Nah, perhatikan bahwa kita butuhnya X kurang 1 per X dipangkatkan 10 ya. Sehingga ini bisa kita ubah menjadi X dikurang 1 dipangkatkan 5 sama dengan negatif 4 kali X pangkat 5. Kedua ruas kita bagi dengan X pangkat 5, karena jelas di sini apa ya, X-nya itu tidak mungkin 0. Ya, X-nya tidak mungkin 0. Kalau X-nya 0, ini di bagian penyebutnya jadi 0. Bahkan X sama dengan 0 juga tidak memenuhi persamaan di soal. Kalau kita bagi dengan X pangkat 5, maka ini bakal jadi X dikurang 1 dipangkatkan 5 per X pangkat 5 sama dengan negatif 4. Atau X dikurang 1 per X dipangkatkan 5 sama dengan negatif 4. Sementara kita butuh pangkat 10. Artinya, kedua ruas kita kuadratkan. Sehingga kita bakal punya nilai dari X dikurang 1 per X dipangkatkan 10, ruas kirinya, sama dengan negatif 4 dikuadratkan, yaitu 16. Dan ini adalah satu-satunya solusi, maka jumlah semua nilai yang mungkin dari X dikurang 1 per X dipangkatkan 10 adalah
16. Oke, ada pertanyaan sebelum kita tutup?